Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi seringkali dihindari. Perjanjian soal harta dalam perkawinan. Eits, jangan salah, ini tuh bukan cuma soal uang loh. Ini soal keadilan, soal perlindungan, dan soal gimana dua sistem hukum yang beda banget di Indonesia, hukum nasional dan hukum Islam, saling bertemu dan menentukan nasib aset kita waktu menikah. Coba deh bayangin, kita lagi siap-siap mau nikah, memulai hidup baru, semuanya indah. Tapi, di tengah semua euforia itu, kepikiran gak sih, sebenarnya apa yang bakal terjadi sama harta dan penghasilan kita setelah ijab kabul? Pertanyaan ini mungkin kedengerannya nggak romantis ya, tapi jawabannya, wah, punya dampak hukum yang gede banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di bagian pertama ini kita bakal lihat apa sih yang terjadi kalau kita menikah tanpa bikin perjanjian apa-apa. Jadi, apa nih aturan main bawaan yang udah disiapin sama hukum di Indonesia? Nah, menurut hukum di Indonesia, kalau kita nggak punya perjanjian khusus, otomatis berlaku yang namanya prinsip persatuan harta. Anggap aja kayak ada satu celengan raksasa barengan. Semua penghasilan dan aset yang kita atau pasangan dapatkan selama menikah, itu langsung masuk ke celengan yang sama. Inilah yang kita kenal sebagai harta bersama atau gonogini. Artinya apa? Ya, kalau amit-amit terjadi perceraian, isi celengan itu dibagi dua. Dan ingat, utang yang dibikin buat keluarga juga jadi tanggung jawab berdua. Oke, di sini nih ceritanya jadi makin seru dan ya makin rumit karena di Indonesia pernikahan itu nggak diatur sama satu sistem hukum aja. Ada dua dunia hukum yang jalan barengan dan dua-duanya ini punya cara pandang yang beda banget soal harta. Lihat deh bedanya, bener-bener kayak bumi dan langit kan? Di sebelah kiri, hukum nasional, semua penghasilan masuk ke satu kuali bersama. Itu prinsip harta bersama. Tapi di sebelah kanan, hukum Islam punya pandangan sebaliknya. Setiap orang punya mangkok hartanya sendiri-sendiri. Aset suami, ya punya suami. Aset istri, ya punya istri, walaupun udah nikah. Dampaknya jelas banget. Kalau cerai menurut hukum nasional, kuali bersama itu yang dibagi. Kalau menurut hukum Islam, ya setiap orang bawa pulang mangkoknya masing-masing. Beda banget kan? Terus gimana dong kalau kita nggak mau ikut aturan default itu? Bisa nggak sih kita bikin aturan sendiri? Nah jawabannya, bisa banget. Ini berkat prinsip kebebasan berkontrak. Dalam Islam, ini dikenal sebagai at-ta'aqud. Intinya, baik hukum nasional maupun hukum Islam itu sama-sama ngasih kita ruang buat bikin perjanjian perkawinan sendiri. Semacam jembatan hukum yang kita bangun sesuai kebutuhan kita berdua. Dulu, bikin perjanjian ini aturannya kaku banget. Tapi, ada satu momen penting. Sebuah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang benar-benar mengubah total peta permainannya. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Ini dia titik baliknya. Dulu, sebelum 2015, perjanjian alias prenup itu cuma bisa dibuat sebelum nikah. Ketinggalan, ya udah nggak bisa bikin lagi. Tapi setelah putusan MK ini keluar, boom, semuanya berubah. Sekarang, pasangan bisa bikin perjanjian selama pernikahan atau postnup, bahkan bertahun-tahun setelah menikah sekalipun. Ini benar-benar game changer loh. Tapi seperti yang dibilang sumber kami, kebebasan baru ini ada resikonya. Fleksibilitas ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi emang bagus, bikin kita leluasa. Tapi di sisi lainnya, wah ini bisa membuka celah untuk masalah yang sangat serius. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih gelap ya. Gimana kebebasan yang tadinya buat melindungi, malah bisa disalahgunakan jadi sebuah jebakan. Terutama kalau ada ketidakseimbangan kekuatan dalam pernikahan itu sendiri. Ini dia bahayanya. Waktu perjanjian dibuat di tengah jalan, seringkali posisi tawar pasangan itu udah nggak setara lagi. Bayangin aja jungkat-jungkit. Kalau yang satu lebih kuat secara finansial, pihak yang lebih bergantung, dan maaf, seringnya ini adalah istri, bisa merasa ditekan buat setuju sama perjanjian yang sebenarnya ngerugiin banget hak-hak dia. Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh-contoh klausul gila yang beneran ada di perjanjian di luar sana. Bayangin, ada perjanjian yang isinya suami dibebaskan dari kewajiban kasih nafkah. Loh, padahal itu kan pilar utama tanggung jawab dalam hukum Islam. Ada juga yang melarang istri kerja, atau malah nentuin hak asuh anak dari awal. Ini sih bukan kesepakatan lagi namanya, tapi melegalkan ketidakadilan berkedok kebebasan berkontrak. Terus gimana dong cara mencegahnya? Gimana caranya kita mastiin kalau perjanjian itu beneran adil dan bukan akal-akalan? Untungnya ada sebuah kerangka berpikir, sebuah prinsip yang lebih tinggi, yang bisa kita pakai buat jadi hakimnya. Konsep itu namanya maqasid syariah. Kedengerannya mungkin berat ya, tapi filosofinya simpel banget. Hukum itu ada bukan buat ditaati secara buta, tapi buat mencapai kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan buat kita semua, buat umat manusia.
Nah, salah satu tujuan paling utama dari maqasid syariah itu adalah hifzul mal alias perlindungan terhadap harta. Anggap aja ini kayak perisai. Artinya, hukum Islam itu nggak akan membiarkan sebuah perjanjian jadi senjata buat memiskinkan salah satu pihak. Kalau ada perjanjian yang ujung-ujungnya malah merampas hak ekonomi seseorang, maka perjanjian itu pada dasarnya batal, nggak sah karena udah nabrak prinsip keadilan yang paling fundamental. Jadi, gimana langkah praktisnya? Oke, ini semacam checklist buat bikin perjanjian yang adil. 1. Pahami dulu aturan main di kedua sistem hukum. 2. Ini penting banget. Perjanjian itu nggak boleh melanggar hal-hal yang sifatnya wajib, kayak kewajiban nafkah tadi. 3. Tujuannya harus perlindungan bersama, bukan keuntungan sepihak. Dan yang terakhir, cari ahli, cari notaris yang benar-benar bertanggung jawab, yang nggak cuma nulis apa kata kita, tapi juga mastiin isinya adil dan etis. Ujung-ujungnya, kita emang perlu mengubah cara kita memandang ini semua. Bikin perjanjian perkawinan itu harusnya nggak lagi dilihat sebagai tanda curiga atau kurang cinta. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan perencanaan yang dewasa. Cara untuk menciptakan transparansi dan komitmen untuk membangun kemitraan yang benar-benar adil dari awal. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita semua renungkan. Apakah perjanjian perkawinan itu sebuah tanda ketidakpercayaan? Atau justru fondasi utama untuk membangun keadilan dalam sebuah hubungan? Jawaban kita atas pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan masa depan banyak pernikahan di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.